Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa lagi bersama kami dalam podcast Yellow Jacket bersama dengan kami saat ini sudah hadir Jova ya. Yova. Oke. Jova, apa kabar Jova? Alhamdulillah baik. Ini nama panggilannya Jova ya? Ya, Yova. Nama panjangnya siapa? Yovania Ashifa Jami. Yovani Asfajami. Ashifa Jami. Ashifa Jami. Oke. Jova kuliah di UI di fakultas apa? Aku kuliah di UI Fakultas Vokasi, jurusannya Hubungan Masyarakat. Jurusan Hubungan Masyarakat ya, Humas ya. Oke. Nah, Tribuners, Jova ini merupakan salah satu pendiri Pasti ID ya? Ya, Pasti ID. Pasti ID. Jova bisa dijelaskan Pasti ID itu seperti apa sih? Oke, Pasti ID itu adalah komunitas kesehatan mental. Jadi Pasti ID sebetulnya adalah akronim dari Patahkan Stigma Kesehatan Mental Indonesia. Jadi tujuan kami untuk mendirikan Pasti ID sendiri itu untuk mematahkan stigma-stigma yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Misalnya, Mas Roni, kalau misalnya Mas Roni pertama kali dengar kata orang gila yang dipikirkan itu apa? Pasti nggak mandi ya. Mandi terus suka jalan sesukanya dengan pakaian yang seadanya, terus suka ketawa-ketawa sendiri dan kebanyakan diajak orang sih ya. Iya, benar. Jadi emang apa ya, stigma orang gila, stigma terhadap ODGJ itu melekat banget yang seperti itu kan. Padahal sebenarnya tuh gak semua orang gila, atau harusnya kita sekarang sebutnya udah gak boleh orang gila lagi, tapi kita harus sebutnya dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu tuh masih bisa kok mereka punya kesempatan untuk sembuh, untuk produktif, untuk berkarya, bahkan untuk meraih mimpinya gitu. Jadi begitu menderita atau terdiagnosa ODGJ itu berarti dunia itu runtuh gitu ya? Iya, bukan berarti seperti itu. Apalagi kalau mereka sebenarnya diberi kesempatan, mungkin yang tadi Mas sebutin itu adalah ODGJ yang emang nggak beruntung karena mereka ditelantarkan oleh keluarganya. Jadi mereka dibuang oleh keluarganya mungkin karena keluarganya itu menganggap, wah ini dia udah jadi gila, dia udah jadi aib keluarga, makanya keluarganya itu nggak mau merawat mereka, jadi mereka di pinggir jalan, nggak dapat pengobatan, nggak dapat perawatan, makanya jadi seperti itu. Atau mungkin karena keterbatasan ini juga ya, kondisi keluarga, dalam arti dari sisi pengetahuan, lalu akses kepada fasilitas kesehatan, yang mungkin yang membuat mereka seperti tidak berdaya, atau seperti apa sih pengalaman dari Mbak Jova sendiri ketika mendirikan Pasti ID ini? Oke, itu adalah salah satu faktor juga yang mungkin mendukung kenapa orang gila itu bisa terlantar di pinggir jalan. Karena aku ada pengalaman di Pasti ID. Aku bikin acara di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3. Di situ adalah panti sosial yang isinya memang menampung ODGJ yang terlantar. Nah, ODGJ terlantar ini mereka itu semua udah dapat apa istilahnya, mereka udah sembuh gitu, sebenarnya udah bisa balik ke lingkungannya masing-masing, bisa balik ke keluarganya masing-masing. Tapi kebanyakan dari mereka ketika Dinsos kan punya data untuk mencari keluarga kandungnya sebenarnya mereka dari mana sih, segala macam alamatnya. Tapi ketika mereka ingin dikembalikan ke keluarga karena mereka sudah sembuh, udah stabil, udah bisa kembali produktif, keluarga tuh banyak yang nggak nerima karena keluarga menganggap mereka aib walaupun udah sembuh gitu. Makanya kenapa sih aku pengen bikin Pasti ID, aku pengen banget mematahkan stigma-stigma yang kayak gitu, yang berkaitan dengan ODGJ terutama, bahwa ODGJ sebenarnya bisa kok berkarya meraih mimpinya gitu. Nah, sejak kapan Jova mempunyai niat untuk membangun Pasti ID ini, dan apa sih yang memotivasi sehingga saya membuat gerakan Pasti ID ini? Menariknya Pasti ID itu terbuat karena tugas kuliah sebetulnya. Jadi di semester 2 di jurusan Humas Vokasi UI ada namanya mata kuliah pengelolaan proyek dan ajang khusus.
Di situ kami diminta untuk membuat atau menyelenggarakan sebuah acara atau event. Jadi kita seolah-olah jadi event organizer, dan pas banget aku dapet tema kesehatan mental sama timku saat itu. Terus aku langsung bikin acara yang tadi pasti patahkan stigma itu. Dan aku nggak nyangka banget sih, ternyata yang berminat untuk mengikuti acaranya itu banyak banget, sampai ada 1000-an gitu. Dan aku ngerasa, kayaknya sayang banget ya kalau dibikin acara sekali doang, terus ke depannya udah nggak ada lagi, karena followers IG-nya aja tuh udah hampir 2000 gitu. Terus akhirnya aku minta izin ke teman-teman yang lain yang juga bagian dari Pasti ID 2021, aku izin ke dosenku juga untuk melanjutkan Pasti PR tidak lagi sebagai sekedar acara, tapi sebagai komunitas yang memang kita punya beberapa visi misi untuk kesehatan mental di Indonesia yang lebih baik. Nah, selain karena memang itu tugas kuliah, ada sesuatu yang ini nggak? Apakah ada pengalaman-pengalaman tertentu yang mendorong untuk membuat gerakan seperti itu? Artinya apakah ada keterlibatan dengan orang-orang yang punya masalah mental, atau mungkin punya masalah mental juga seperti itu? Oke, jadi memang basic aku dari SMP itu sebenarnya udah ketemu sama psikiater, karena pas SMP aku pernah punya kecemasan berlebih karena aku dibully. Jadi kayak aku takut sekolah, aku bolos sekolah bahkan semingguan karena takut banget mau sekolah karena pembulian itu. Berarti bulinya sangat sangat ekstrim ya, jadi berdampak banget ke psikologis. Ekstrim, karena dibulinya itu secara langsung, verbal dikata-katai, terus cyberbullying juga, jadi lumayan banget ngenanya gitu. Sampai di SMA, aku masuk SMA itu kan aku adaptasi ya segala macam, karena dari SMP, SD, TK itu aku swasta terus aku masuk ke SMA yang tiba-tiba SMA negeri gitu. Jadi lumayan beradaptasi, ditambah dengan masalah-masalahku yang menumpuk dulu, orang tua pernah cerai, aku dibully dan lain-lain. Akhirnya aku SMA kayak apa ya, nggak kuat gitu loh, kayak udah terlalu banyak numpuk semua beban, akhirnya meledak di satu waktu, dan akhirnya aku bisa dibilang jadi ODGJ kayak yang di pinggir jalan gitu. Karena aku sempat merasakan ini terpuruk banget dengan kesehatan mental ya. Iya, karena udah sampai di fase yang halusinasi, delusi. Jadi kalau diajak ngomong pun udah ngelantur gitu, udah nggak jelas arahnya tuh kemana. Pokoknya udah kayak ODGJ di pinggir jalan lah gitu. Tapi beruntungnya aku punya keluarga yang emang bisa gitu merawat aku, bahkan diantarkan ke RSJ segala macam. Walaupun sebelumnya aku pernah dapat penanganan yang kurang tepat juga, aku juga sempat diruqyah, bahkan di tempat ruqyahnya aku dipasung juga. Tapi alhamdulillah ujung-ujungnya aku juga mendapatkan perawatan yang tepat, jadi aku bisa kembali stabil, bisa kembali beraktivitas seperti biasa, bahkan bisa ngejar mimpiku nih, masuk UI, bikin project Pasti ID, dan lain-lain. Itu menarik gitu ya. Tadi soal bullying itu kan masalah yang sangat sering terjadi di sekolah-sekolah zaman sekarang, di SMP maupun SMA. Nah, bullying seperti apa itu yang pernah dialami oleh Yova sendiri sehingga itu sangat mempengaruhi psikologis? Kalau bullyingnya itu kebanyakan verbal sih. Bukan terkait fisik atau terkait apa? Oh iya, terkait fisik. Katanya dulu, jadi tuh singkat cerita aku pernah foto pose melet gitu kan, anak-anak SP gitu. Terus fotonya itu tuh disandingin sama foto kuda. Disandingin sama foto kuda yang juga lagi menjulurkan lidah. Nah, dari semenjak itu aku akhirnya mulai diolok-olok kuda gitu. Sama pernah juga cyberbullyingnya, diolok-olok fisik juga. Katanya mirip setan Jepang lah segala macam gitu. Itu ada ada sekelompok orang gitu yang sering membuli. Iya, emang mereka kayaknya segeng gitu deh. Jadi segeng, terus bahkan yang nggak di luar gengnya pun jadi ikut-ikutan gitu. Jadi kayak satu angkatan ngebully aku gitu.
Nah, pernah cerita ke orang tua kah atau ke guru BP kah terkait masalah-masalah seperti ini? Aku tuh sebenarnya cerita ke orang tua kalau aku dibully, tapi nggak tahu kenapa tuh orang tua nggak percaya kalau aku dibully gitu. Mungkin karena mikirnya, ah ini mana mungkin anak gue dibully, orang dia nggak kenapa-napa, kok fisiknya juga yang nggak gimana-gimana gitu. Mungkin orang tua mikirnya kayak gitu. Jadi apa istilahnya orang tua tuh lumayan menyepelekan juga gitu saat Oh, itu. menyepelekan ya, Iya, nggak karena terlalu ngiranya percaya ya. juga paling temannya cuma bercanda, mungkin akunya atau Fanianya aja yang terlalu sensitif gitu. Oke. Nah, udah mulai terasa ada gangguan mental itu kira-kira kapan itu? Apa waktu SMP, SMA? Sebenarnya kalau gejalanya itu mulainya itu dari apa ya, kelihatannya itu dari SD sebenarnya. Karena SD ketika aku mau UN aku tuh pernah yang tiba-tiba sakit, mual, muntah, terus nggak mau makan, nggak nafsu makan, kayak gejala tipes gitu. Tapi pas dicek ke rumah sakit, cek lab ternyata nggak ada sakit apa-apa gitu. Maksudnya normal semua, negatif semua hasil tes labnya, dan akhirnya baru ketahuan ternyata itu salah satu gejala apa ya, Gangguan depresi, mental ya, depresi gangguan ya. mental yang akhirnya karena aku nggak tahu mengekspresikan gimana, jatuhnya larinya ke sakit fisik gitu, psikomatis namanya, Oh ya, psikomatis, psikosomatis ya, psikosomatis ya. psikosomatis. Ya, ya. Heeh. Oke. Nah, kalau Yova sendiri menyadari itu ada gangguan dalam eh, mental itu sejak kapan tuh? Dan bagaimana cara untuk mengatasi itu? Kalau sadarnya sih berarti dari zaman aku SMP ya kan, aku pernah ketemu psikiater walaupun nggak rutin karena masalah bully itu. Tapi ketika aku udah mulai apa ya, sadar banget tentang kesehatan mental aku sendiri tuh setelah aku halusinasi dan delusi di SMA. Karena aku Oh, sempat masuk SMA kelas berapa itu? SMA kelas 10, kelas 10. 1. Oh, kelas 1 ya. Kelas 1 aku pernah sempat masuk rumah sakit jiwa juga, dan setelah masuk rumah sakit jiwa itu aku jadi lebih aware banget sama kesehatan mental aku, lebih sadar banget karena aku harus tiap bulan itu ke psikiater, minum obat juga, bahkan sampai sekarang sebenarnya aku masih minum obat juga, masih rutin ke psikiater juga. Jadi secara nggak langsung aku juga jadi mempelajari apa sih mental health, kenapa sih aku bisa begini dan lain-lain. Oh, mungkin Gitu. pengalaman itu ya yang mendorong Yova untuk mendirikan Pasti ID ya. Betul, betul. Oke. Nah, kalau masuk ke UI sendiri itu cita-cita Yova atau seperti apa? Atau memang waktu itu kebetulan saja mau masuk ke UI Kalau ada UI tuh kayaknya emang cita-cita semua orang gak sih? dari kecil, Ya, kecil tapi ya? dari kecil, soalnya gini, pas aku TK itu pas banget mama juga lagi kuliah S2 di UI, ambil Oh iya ya. psikologi. Iya. Jadi apa ya, dari kecil tuh aku udah ngeliat UI tuh sebagai kampus idaman gitu, kayak ih keren banget ya, apalagi kan namanya UI Universitas Indonesia, yang berasa kayak wih nomor satu nih Nomor pasti satu gitu. ya. Jadi emang dari kecil tuh, dari SD aku udah apa ya, SD, SMP, terutama di SMA ketika udah mulai harus tahu mau kemana gitu, tujuannya setelah lulus SMA udah mendamba-dambakan UI sih gitu. Nah, gimana ceritanya dulu eh, ingin masuk ke UI dan ini kan ada problem juga ya terkait kesehatan mental tuh. Nah, apakah itu menjadi suatu penghalang atau gimana? Oh ya, mungkin kalau penghalang sih bisa dibilang iya, karena ketika aku punya gangguan jiwa itu di kelas 10, aku tuh sampai nggak masuk sekolah 3 bulan. 3 bulan dari Desember, Februari, Maret, Desember, Januari, Februari, 3 bulan, 4 bulan lah gitu. Terus aku jadinya ngejar ketertinggalan dari kelas 10 karena nggak masuk 3 bulan itu. Tapi alhamdulillah aku bisa lewatin semua, dan alhamdulillah juga guruku di SMA N2 Bekasi itu support semua. Jadi nggak mempermasalahkan sakit aku gitu. Malah mereka mendukung, mendorong lebih banyak lagi, kayak ayo bisa kamu Yova, kamu kejar ini. Tugasnya juga karena aku nggak masuk 3 bulan diganti dengan tugas pengganti gitu. Terus juga aku dibantu sampai masuk UI, gimana cara daftarnya segala macam juga sama guru-guruku di SMA itu dibantu banget.
Berarti guru-guru sangat suportif ya, sangat mendukung untuk bisa mencapai impian masuk UI ya. Betul. Nah, dulu kalau UI masuk lewat jalur apa? Jalur SIMAK. SIMAK ya? Ya. Berarti lewat tes ya? Lewat tes. Oke. Nah, selama di UI, apakah ada stigma-stigma yang didapatkan atau mungkin ada treatment khusus dari UI ya untuk Yola sendiri? Yova, sorry. Oke, kalau untuk treatment khusus sebenarnya nggak yang gimana-gimana ya. Maksudnya aku nggak ngerasa dibedakan karena aku punya gangguan jiwa gitu. Aku ngerasanya aku yang menjadi mahasiswa pada umumnya aja juga. Karena aku juga nggak mau apa sih gangguan jiwa ini jadi apa ya, jadi privilege atau jadi kayak bikin aku dispesialkan gitu sama dosen. Aku juga sebenarnya nggak ingin yang seperti itu. Tapi kampus juga sebenarnya nggak tahu kan? Atau gimana? Kalau kampus sih mungkin pas tes juga nggak tahu, tapi kan akhirnya aku viralkan di TikTok kalau aku sebenarnya punya ADGJ yang bisa masuk UI lah gitulah sekilasnya. Tapi akhirnya karena bulan April lalu aku sempat masuk RSJ lagi, jadi aku sempat ngomong sih ke dosen pembimbing aku gitu, ke Mbak Meta, kalau Mbak, orang tua sih yang ngomong kayak ini saya lagi nggak bisa kerjain TKA dulu karena lagi kambuh gitu. Dan alhamdulillah dosennya juga mengerti gitu, sangat mengerti tentang isu kesehatan mental. Jadinya nggak apa-apa ditoleransi, tapi memang saya jadinya harus tetap kejar semampu saya, dan akhirnya saya tetap bisa ngerjain TKA gitu. Akhirnya bisa lulus ya? Bisa lulus, alhamdulillah. Tinggal menunggu wisuda ya? Iya, betul. Oke, nah selama di UI sendiri berarti kuliah berjalan lancar ya, normal ya, artinya tidak ada kendala. Normal, paling kalau kendala ini sih, aku kan angkatan corona, jadi tahun 2020 aku langsung masuknya tuh online, jadi sebenarnya kendalanya agak sedih juga nggak ngerasain gimana sih rasanya jadi anak UI, karena dari dulu, dari awal masuk sampai lulus tuh online, terus lewat Zoom, terus gitu. Nah, gimana mengatur waktunya antara kuliah, terus menjalankan campaign di Pasti ID ini? Oke, kalau itu biasanya aku lewat skala prioritas sih. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang urgent harus dikerjakan, itu pasti aku selalu dahulukan. Misalnya ketika lagi pekan UAS atau pekan UTS, itu pasti aku mengesampingkan Pasti ID dulu. Tapi ketika misalnya lagi nggak banyak tugas, tapi lagi luang lah gitu, aku bakal mengedepankan Pasti ID. Berarti lebih ke manajemen waktunya ya? Iya, manajemen waktunya. Nah, untuk Pasti ID sendiri, apa aja sih yang telah dilakukan selama ini oleh Yova dan teman-teman? Di 2021 kami udah bikin webinar kesehatan mental, judulnya Pasti 2021, patakan stigma kesehatan mental 2021. Terus di tahun 2022 kami membuat seminar di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 dengan judul seminar itu Memanusiakan Manusia. Di situ kita bikin berbagai kegiatan, mulai dari bertemu atau bercengkrama dengan para warga binaan atau ODGJ di panti sosial. Terus kita juga melihat aktivitas para ODGJ di panti sosial. Terus kita juga ada talk show, ada pembawaan materi dari psikiater. Terus ada juga konsultasi gratis dengan psikiater gitu. Dan insya Allah di tahun 2023 ini akan membuat yang serupa, karena kebetulan aku juga lagi magang di rumah sakit jiwa yang merawat aku di RSKD Durensawit. Oh, magang di situ sekarang? Iya, magang di situ. Dan aku kebetulan bikin laporan tugas karya akhir juga di rumah sakit itu. Oh, dari situ ya? Ya, berarti sangat yang relate dengan ini ya, kondisi sama juga tugas kuliah. Ya, betul. Okay. Nah, untuk Pasti ID sendiri, apa sih dampak buat para penderita gangguan mental di Indonesia? Artinya apakah mereka merasakan ada sesuatu yang sangat membantu mereka untuk bisa keluar dari gangguan mental yang mereka alami?
Kalau yang dari aku lihat misalnya dari, hasil webinar, hasil seminar, karena Pasti ID itu nggak cuma, menghadirkan sosok ahli jiwa, tapi Pasti ID juga mencoba untuk terus menghadirkan sosok penyintas yang juga udah mampu berkarya. Jadi ketika seminar atau webinar yang selesai dilaksanakan tuh mereka jadi merasa termotivasi, terinspirasi bahwa oh iya ya, mereka yang punya gangguan jiwa juga ternyata masih tetap bisa berkarya gitu. Terus mereka jadi ngerasa aku juga harus bisa gitu. Atau dari konten-konten media sosial kita di Instagram @pasti.id, kita sering banget kasih banyak edukasi tentang kesehatan mental. Jadi mereka banyak mengetahui tentang kesehatan mental lebih jauh. Kita juga di Instagram tuh sering bikin konten-konten yang memotivasi dan menginspirasi. Jadi mereka ngerasa mereka nggak sendirian. Oke. Gitu. Nah, untuk kedepannya, kira-kira rencana Yufa sendiri seperti apa? Eh, Cita-citanya setelah nanti tamat dari vokasi UI dan eh, Pasti ID sendiri, kira-kira mau dibawa kemana nanti? Artinya apakah itu akan menjadi suatu gerakan yang terus menyebar luas, lalu menggandeng siapa aja untuk mengkampanyekan kesehatan mental ini? Seperti apa kira-kira gambarannya? Kalau aku sendiri ketika aku sudah lulus, sidang dan lain-lain, udah wisuda, aku ingin banget membawa Pasti ID itu lebih luas lagi jangkauannya, terus juga lebih sukses lagi, lebih banyak menggait, sponsor misalnya atau donatur. Aku juga pengen banget Pasti ID itu lebih banyak orang yang tahu dan terutama, followers Instagram lebih naik, terus juga orang-orang tuh bisa terbantu. Jadi apa ya, orang-orang yang sebelumnya punya stigma, Iya, jadi nggak punya stigma lagi tentang kesehatan mental, atau orang-orang yang saat ini ngerasa sedang down, sedang apa ya, kesulitan dengan kesehatan mentalnya bisa lebih terbantu ya, termotivasi dan terbantu ya. terbantu dengan adanya Pasti ID. Gitu, dan insya Allah aku akan berusaha terus meneruskan Pasti ID sampai menjadi yang terbaik. Kalau cita-cita setelah tamat kuliah nanti kira-kira mau bekerja di bidang apa? Aku tertarik banget bekerja di bidang yang berkaitan dengan kesehatan mental. Misalnya sekarang kan aku lagi magang di RSKD Durensawit. Iya. Aku pengen banget mungkin nanti aku bisa jadi peer counselor atau konselor sebaya untuk bantu teman-teman yang mungkin membutuhkan konseling gitu. Atau mungkin aku juga tertarik untuk kerja di Dinsos. Jadi kayak apa ya? Jadi uh, kayak dinas sosial. Jadi kayak membantu orang-orang yang punya gangguan mental gitu. Oke. Nah, sebagai orang yang punya masalah mental ya, Hmm. nah ada tips nggak buat para penyintas yang ya dia mengalami keterbatasan itu, tapi dia bisa keluar dari situasi itu dan meraih kesuksesan. Misalnya Yova sendiri kan bisa mengatasi itu, bisa survive dan bisa lulus dari vokasi UI. Oke, kalau tips dari aku sih selain tentunya jangan takut untuk pergi ke ahli jiwa kayak psikiater atau psikolog, coba untuk belajar memvalidasi emosi. Jadi ketika kita sedih, marah, kecewa itu sebenarnya nggak apa-apa kok gitu. Kita boleh melampiaskan emosi kita tapi dengan cara yang tepat. Terus juga jangan lupa untuk menerima diri sendiri, mengenali diri sendiri lebih jauh, mencintai diri sendiri, menerima segala hal yang telah terjadi pada diri kita, fokus pada masa kini buat menata masa depan juga. Itu Oke. aja sih paling. Baik, Tribuners, itu tadi tips dari Yova yang meskipun mengalami masalah mental, tapi dia bisa mengatasinya dan bisa sukses untuk meraih cita-citanya kuliah di UI dan juga bisa tamat dari vokasi UI. Nah, terima kasih Yova untuk informasinya, untuk semua tips yang diberikan bagi para masyarakat yang membutuhkan informasi-informasi yang sangat penting ya seperti ini. Karena saat ini sudah semakin banyak orang yang mengalami masalah mental ya di tengah kemajuan teknologi dan banyak yang bisa mengatasi, tapi ada juga yang tidak bisa mengatasi. Nah, mudah-mudahan apa yang diungkapkan oleh Yova dalam podcast ini
bisa membantu, bisa memotivasi dan menginspirasi Tribuners untuk bisa bangkit dan keluar dari masalah gangguan mental yang mungkin dialami.